Mengejutkan, pemain andalan timnas Indonesia Pratama Arhan pindah haluan menjadi seorang petinju. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia akhirnya debut di Liga Inggris. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dick duel maut bersama Harry Maguire di Liga Champions Eropa. 3 pemain keturunan timnas Indonesia U17 yang bikin lawan-lawannya ketakutan. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Bintang andalan timnas Indonesia Arhan Pratama alih profesi sebagai petinju. Ya, pemain timnas Indonesia Pratama Arhan memamerkan skill baru kembali usai lemparan maut sudah menjadi senjata utamanya ketika membela timnas Indonesia. Bek Tokyo Verdy ini dikenal dengan salah satu skill lemparan maut ke dalam. Skill ini kerap membuat kiper lawan harus berjibaku menyelamatkan gawangnya. Kini bek berusia 21 tahun itu kembali melatih skill yang barunya. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan di akun media sosial. Dalam unggahan di video tersebut tampak Pratama Arhan tengah menjajal olahraga tinju di sebuah tempat gym. Tampak ex pemain PSIS Semarang tersebut mengenakan celana pendek dengan kaos tanpa lengan sembari tangannya terpasang sarung tinju. Ia pun mencoba melayangkan tinju ke arah puncing mic yang dipegang oleh seseorang di dalam ruangan gym. Sang pemegang puncing mic pun kelabakan karena alatnya selalu terlempar ketika Arhan melayangkan tinju tersebut. Pengunggah pun menyebut kalau kini Pratama Arhan telah menjadi pemain boxing. Ya, dari lemparan lembing sekarang menjadi pemain boxing, kata akun tersebut. Terlepas dari hal tersebut, Pratama Arhan telah kembali ke klub usai membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei. Bek Tokyo Verdy ini berpotensi akan dipanggil kembali oleh pelatih Sintayong untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 16 November 2026 mendatang. Debut calon pemain naturalisasi timnas Indonesia di Liga Inggris. Ya, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Nathan Joaon menanti debut bersama Swansea City. Ia merasa adaptasinya bersama klub Liga Inggris cukup baik. Nathan Joaon masih belum merasakan menit bermain sejak dikenalkan Swansea City sebagai pemain baru awal musim ini. Sebelum ke Inggris, ia membela Excelsior yang berkompetisi di Eredivisie, Liga Kasta tertinggi Liga Belanda. Bersama Excelsior, Nathan Joaon tampil dalam 306 pertandingan di semua kompetisi. Pemain belakang 21 tahun itu diboyong oleh Swansea City dengan mahar 348.000 euro atau sekitar 5,8 miliar rupiah. Nathan Joaon mengaku senang adaptasinya di Swansea City berjalan dengan mulus. Ia kini hanya tinggal menanti debut di sana. Ya, saya merasa senang di Swansea. Emang agak berat di sini karena kali ini pertama saya pindah klub. Pindah negara dan jauh dari rumah, saya harus membiasakan diri dan adaptasi. Sekarang kondisi saya baik-baik saja, sesi latihan juga berjalan dengan baik. Saya mulai bisa menunjukkan kemampuan yang saya punya, kata Nathan Joaon. Kans Nathan Joaon untuk debut cukup terbuka. Sang pemain beberapa kali masuk dalam skuad meski cuma bermain sebagai cadangan saja. Ya, saya sekarang coba fokus bekerja keras di sesi latihan dan mencoba menunjukkan ke pelatih bahwa saya dalam kondisi siap setiap hari. Jadi dia pelatih bisa mempercayai saya dan dia memberikan debut ke saya, jadi hanya menunggu momennya saja, kata Joaon. Nathan Joaon akan menjadi kekuatan baru timnas Indonesia. Ia ada keinginan kuat memperkuat skuad Garuda via jalur naturalisasi. Bahkan pelatih timnas Indonesia Sintayong telah merekomendasikan Nathan Joaon untuk menjadi WNI. Selain Nathan, PSSI juga diketahui sedang memproses naturalisasi Jai Idjes. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dick duel dengan Harry Maguire di Liga Champions Eropa. Ya, pemain keturunan calon naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dick gagal menghindarkan timnya dari kekalahan saat bertandang ke markas Manchester United pada laga matchday ketiga grup A Liga Champions. Kevin Dick tampil penuh ketika Copenhagen kalah 0-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Old Trafford. Gol sematawayang setan merah dicetak oleh Harry Maguire. FC Copenhagen sejatinya mampu meladeni permainan Manchester United, menyitat statistik flash score, penguasaan bola kedua tim seimbang. Bahkan FC Copenhagen mampu menciptakan 14 kesempatan dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang. Kiper Manchester United Andre Onana juga harus dipaksa melakukan penyelamatan gemilang dalam 2 kesempatan. Meski tampil kuat, tim asal Denmark itu pada akhirnya kalah 0-1. Harry Maguire keluar sebagai pahlawan tuan rumah lewat gol sundulan 18 menit jelang waktu normal berakhir. Dalam prosesnya, Kevin Dick turut terlibat dalam coba membendung serangan Manchester United sebelum terciptanya sebuah gol.
Hal itu bermula dari Bruno Fernandes yang melepaskan tendangan sepak pojok yang berhasil dialobek Copenhagen. Namun bola rebound kembali dikuasai pemain Manchester United dalam hal ini Christian Eriksen. Gelandang Denmark itu melepaskan sebuah umpan silang ke kotak penalti yang berhasil ditandung oleh Harry Maguire menjadi sebuah gol. Dalam situasi tersebut, Kevin De Bruyne terlihat mengawal Rafael Varane, sementara Harry Maguire diserahkan kepada Rasmus Falk yang sayangnya tidak berhasil menghentikan determinasi ex-pemain Leicester City tersebut. 3 pemain keturunan timnas U17 yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Welber Jardim. Ya, Welber Jardim merupakan pemain keturunan yang turut dipanggil mengikuti TC Timnas Indonesia U17. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu yakni Liliana Halim. Pemain kelahiran Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini punya bakat yang cukup menjanjikan. Welber Jardim saat ini tengah berkarir di Akademi Sao Paulo, klub top yang berasal dari Brasil. Amar Berkik. Ya, selanjutnya ada Amar Berkik yang juga merupakan pemain keturunan Indonesia yang dipanggil menjalani TC Timnas Indonesia U17 di Jerman. Dia baru gabung ke TC Timnas Indonesia U17 pada 8 Oktober 2023. Amar Berkik merupakan pemain berusia 16 tahun dari Akademi Klub Jerman Hoffenheim. Pada TC kemarin, Amar Berkik mencuri perhatian dengan langsung sukses mencetak gol untuk Timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba. Coyun Damanik. Ya, terakhir ada nama Coyun Damanik yang diprediksi bakal tampil luar biasa, mengejutkan bersama Timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023. Coyun sendiri ikut bergabung ke TC Timnas Indonesia U17 di Jerman. Coyun Damanik sendiri merupakan seorang pemain muda keturunan Indonesia yang bermain di Swiss. Lahir di Lausanne pada 24 Agustus 2007. Bermain di posisi gelandang, Coyun tercatat pernah tampil untuk FC Lausanne Sport U17, akademi dari klub FC Lausanne Sport yang bermain di liga teratas Liga Swiss. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.